kembali lagi dengan MJ News Talk Show. Kali ini MJ News Talk Show akan membawakan topik yaitu peran PGRI dalam meningkatkan kesejahteraan guru honorer khususnya di Kabupaten Karawang. Saya di sini akan membahas topik tersebut tidak sendirian karena di sini saya sudah ditemani oleh Ketua PGRI terpilih, Ketua PGRI Kabupaten Karawang periode tahun 2021-2025. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Guru merupakan komponen penting pada dalam menciptakan amanah undang-undang, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, betul ya? Betul, ya. Nah, pertanyaan Pak, sebagai Ketua PGRI terpilih, Iya. apa skala prioritasnya untuk guru-guru di Kabupaten Karawang ini? Iya. Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa visi kami PGRI Kabupaten Karawang adalah yang pertama itu guru harus profesional. Betul. Ya. Yang kedua, guru itu harus sejahtera. Betul. Dan yang ketiga, guru itu harus terlindungi. Ya. Nah, jadi tiga komponen ini yang harus kita dorong dan PGRI kita dorong kepada pemerintah. Jadi untuk profesionalnya ya tetap kita berkoordinasi dengan pemerintah bagaimana pembinaan guru di Kabupaten Karawang ini lebih baik, gitu, lebih baik. Artinya keprofesiannya gitu, karena guru ini kan sekarang sudah menjadi profesi, tidak betul. seperti zaman dahulu. Sekarang ini sudah menjadi profesi seperti dokter, seperti pengacara, seperti advokat dan seterusnya. Sehingga ke depan ini kita ingin mendorong guru ini lebih berperan aktif sehingga lebih profesional gitu. Yang kedua tadi guru itu harus terlindungi. Nah, alhamdulillah sekarang ini dengan dengan salah satu perda yang ada di Kabupaten Karawang ini yang sudah disahkan berkat usulan PGRI, kita punya perda perlindungan guru. Kita dorong kepada pemerintah agar Karawang memiliki perda perlindungan guru, dan sekarang sudah memiliki 2 tahun yang lalu disahkan oleh DPR. Ya, alhamdulillah. Dan ini juga sudah ada payung hukum yang lebih atas bahwa ada peraturan daerah tingkat Provinsi Jawa Barat tentang perlindungan guru. Dan ini akan menjadi ikon ya. Saya ingin aja menjadi ikon bahwa perda perlindungan guru di Kabupaten Karawang itu akan menjadi ikon nanti. Kita dorong ke provinsi, kita dorong ke pusat. Ini ingin menjadi undang-undang perlindungan guru. Nah, ini juga harapan kami dari PGRI. Jadi saya inginnya Karawang untuk Indonesia. Jadi karya Karawang ini adalah untuk Indonesia. Yang ketiga adalah bahwa guru itu harus tadi profesional, sejahtera ini, sejahtera ya, harus sejahtera. Guru itu juga harus sejahtera. Alhamdulillah ini berkat kerjasama erat antara pemerintah Kabupaten Karawang, Bupati dan Wakil Bupati dengan PGRI, karena PGRI ini yang mitra. Iya, betul. Ya, saya melihat bahwa 5 tahun yang lalu ya honor guru di Kabupaten Karawang ini hanya 100.000. Hanya 100.000, 5 tahun yang lalu. Tetapi alhamdulillah berkat kepedulian Bupati Karawang, Ibu Dr. Selika dan Wakil Bupati, alhamdulillah sekarang ini sudah di atas hampir 1.250.000. Nah, ini kan juga sudah perbaikan ya kesejahteraan guru di Kabupaten Karawang. Itu khusus juga guru honor. Itu udah kepala sekolah, pengawas, penilik juga sudah ditingkatkan oleh pemerintah Kabupaten Karawang. Ini saya ucapkan terima kasih nih kepada pemerintah Kabupaten Karawang. Ini adalah 3 visi kita ini. Baik. Merujuk pada perkataan Bapak tadi mengenai kesejahteraan guru. Menurut Bapak, bagaimana tanggapan Bapak apabila masih ada di Kabupaten Karawang ini khususnya, apabila ada guru yang masih dibayar dengan upah di bawah standar atau bahkan cukup mengenaskan gitulah pembayaran gajinya, upahnya gitu, upah kerja seorang guru? Memang begini ya, kan kesejahteraan guru itu juga kita harus menyesuaikan dengan APBD, anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Karawang. Tentunya kan pemerintah juga menyesuaikan, tidak semua kepada kesejahteraan guru, kan semua juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Harus seimbang. Harus seimbang. Tapi yang jelas kesejahteraan guru ini ke depan ya harus lebih diperhatikan sesuai dengan
kemampuan APBD lah. APBD meningkat, tingkatan lagi. Meningkat. Saya ingin 5 tahun yang akan datang kepemimpinan Ibu Dr. Selika Nurhadiana dan Kang Aep ini, ya saya ingin kesejahteraan guru itu sesuai dengan UMK. UMK minimal mendekati angka UMK. Atau solusinya begini menurut saya, tidak hanya kemampuan daerah saja. Ya, pusat juga harus bertanggung jawab. Betul. Bertanggung jawab, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten harus tanggung renteng supaya nanti mendekati angka angka UMK maksud UMK, saya. iya. Kalau misalkan di UMK Kabupaten Karawang katakanlah 5 juta, yaitu kalau 50% adalah tanggung jawab pusat berarti 2,5 juta kan? Nah, terus nanti provinsi tanggung jawabnya misalkan 25%. Nah, berarti 2,5 juta. Nah, ini kabupaten. Nah, ini juga akan mendekati angka itu. Saya inginkan seperti itu. Jadi ada tanggung jawab. Kalau dibebankan kepada APBD, saya pikir juga tidak ada tanggung jawab nanti provinsi pusat. Ini pusat yang harus. Karena apa? Karena guru ini kan juga terdepan ya. Bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu amanah dari undang-undang kan. Oke. Pemerintah dalam hal ini sudah berupaya untuk mensejahterakan seorang guru. Bahkan Mendikbud sendiri mengeluarkan statement bahwa tahun 2021 ini harus ada 1 juta formasi P3K untuk tenaga honorer. Nah, ini kan juga masih terjadi polemik ya. Kalau waktu kemarin bahwa ketika P3K mau diangkat jadi guru-guru honor ini yang jadi ASN P3K itu. Guru honor ini diangkat menjadi P3K, ini menjadi tanggung jawab pusat. Tetapi kemarin ya bulan-bulan kemarin bahwa P3K itu harus menjadi tanggung jawab APBD APBD kabupaten kota. Nah, ini juga masih terjadi tarik ulur lah antara pusat dengan daerah. Nah, ini tapi saya menghimbau kepada pemerintah pusat jangan terlalu mengandalkan APBD kabupaten kota, tetapi harus menjadi tanggung jawab pusat kan gitu. Karena pendidikan itu ya tanggung renteng lah antara pusat, provinsi dan daerah. Jadi kalau P3K kita ingin didorong semua angkat menjadi P3K, katakanlah di atas 1 juta, seluruh Indonesia kan. Tapi kalau dibagi-bagi daerah kan jadi kecil kan. Tapi saya ingin bahwa tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab renteng, bukan pemerintah kabupaten kota saja, tetapi menjadi tanggung jawab pusat. Yang lebih besar porsinya harus dari pusat, bukan pusat langsung lempar ke daerah. Nah, ini kan juga akan berat daerah. Ini sebagai masukan saja kepada pemerintah pusat. Tetapi sedikit informasi Pak, bahwa Mendikbud sendiri sudah berbicara bahwa Mendikbud sudah melakukan komitmen dengan Kemenpan RB dan Menteri Keuangan bahwa untuk seleksi tahap pertama ini kebetulan di bulan Agustus kalau nggak salah itu akan dibiayai oleh pemerintah pusat. Soalnya sudah ada komitmen dari Kemenpan RB dan Menteri Keuangan. Hanya pihak Mendikbud mendorong agar Pemda di daerah masing-masing untuk mensosialisasikan terkait P3K ini. Nah, terkait hal tersebut, harapan Bapak kepada Pemkab Karawang terkait P3K dan guru-guru di Kabupaten Karawang ini apa? Saya lihat bahwa Pemda itu sudah menganggarkan juga dengan penggajian nanti pengangkatan guru P3K. Sudah menganggarkan juga. Cuman saya ini jangan terlalu mengandalkan pemerintah kabupaten. Pusat juga harus tanggung jawab. Bertanggung jawab untuk menganggarkan anggarannya. Katakan saja kalau misalkan pemerintah daerah akan diangkat nih katanya 1050 di Kabupaten Karawang ini. 1050 orang ya. Nah, ini tanggung jawab misalkan pusat 500 orang, provinsi 250 orang dan kabupaten kota misalkan saja ini 250 orang. Jadi kan akan sampai kepada ajuan pemerintah Kabupaten Karawang. Jangan ngandelin kabupaten. Kan APBD kan sangat terbatas. Dan itu pun dibagi-bagi. Nah, dibagi-bagi sana sini kan kecil juga. Saya ingin P3K ini selesai di tahun ini paling lambat 2022. Paling lambat itu karena kan sudah guru itu sudah ada yang honorer itu udah ada yang 20 tahun mengabdi, Pak. Yang jadi kategori 2 itu kategori 2. Sekarang ini mau daftar jadi CPNS itu 35 tahun plus 1 hari saja sudah tidak bisa. Karena 35 tahun ke bawah. 5 tahun ke bawah. 35 tahun
lebih 1 hari saja sudah tidak bisa. Iya. Sekarang ini sudah ada yang guru yang 45 tahun, bahkan sudah ada yang mau 3 tahun lagi pensiun. Nah, ini kan juga harus ada dong kebijakan dari pemerintah pusat. Dari segi seleksinya Dari mungkin. seleksinya apa dipermudah. Jangan-jangan nanti yang fresh graduate nanti yang yang 19 yang sudah sepuh ini yang nggak diangkat yang muda-muda ini ketinggalan kesejahteraan juga. Karena ini harapan saya kepada pemerintah pusat dan karena banyak juga yang memprotes terkait seleksi yang mengandalkan tes kognitif itu, Pak. Ya semua harus, terutama pengabdian. Itulah yang harus dipertimbangkan kemanusiaan, Pak. Sudah ada 30 tahun dia mengabdi untuk negeri ini. Bahkan sudah ada yang mungkin muridnya itu sudah ada yang menjadi bupati, wakil bupati. Dia masih guru honor, Pak. Kasihan dong. Itulah harus jadi program pemerintah. Prioritas pemerintah pusat kepada daerah sebagai landasan seleksinya seperti itu. Kalau prestasi ya, saya pikir ya perlu ya. Bagaimana punya kemampuan guru itu yang lebih baik. Cuman ya lama pengabdian ini loh, Pak, yang harus dipertimbangkan berat. Kalau porsinya dia mungkin ya 80% lah gitu pengabdian itu kayak dulu. Kayak dulu kan ada guru bantu ya, guru bantu yang ditugaskan. Diangkat oleh pemerintah kan secara bertahap diangkat menjadi PNS. Lama-lama habis, setelah selesai lah. Jadi PNS semua kan selesai. Jadi jangan sampai menyisakan lah ini polemik, ini harus begini, harus begitu. Pokoknya mah sekarang mah ada uang pemerintah pusat angkat saja sudah gitu. Nanti mengenai kualitas digosok lah pelan-pelan gitu guru-guru itu. Untuk hal tersebut PGRI sudah mendorong ke pemerintah daerah atau baru mengkritik? Saya sudah sampaikan itu, bahkan ya sudah dikuatakan ya untuk pengangkatan P3K itu, baik ke pusat. Di pusat saya PGRI melalui Kongres PGRI disampaikan bahwa Indonesia itu sudah darurat guru, Pak. Betul. Jangankan di Kerawang, Indonesia sudah darurat guru. Lihat saja di Kerawang, ya katanya kota industri, ya di sana itu di daerah pesisir ada guru PNS-nya cuma ada 2 orang, guru SD ya, ada 1 orang bahkan. Kan kasihan semuanya guru honor. Ya, semuanya guru honor ya harus dong dipertimbangkan berat oleh pemerintah. Baik, gitu maksud saya. Baik. Oke, terima kasih mungkin Bapak. Pemirsa, nasib guru patut dipertanyakan di Indonesia. Seperti yang diucapkan Ketua PGRI Kabupaten Karawang tersebut, masih banyak guru-guru honorer yang mengabdi cukup lama puluhan tahun tetapi sangat sulit untuk merasakan dirinya sebagai PNS. Kita berpesan kepada pemerintah pusat terutama Mendikbud untuk memperhatikan nasib-nasib kesejahteraan para guru seperti PGRI Kabupaten Karawang yang sangat memperhatikan nasib-nasib para gurunya. Bagaimana pemerintahan dalam menyikapi nasib-nasib para guru? Terima kasih telah menyaksikan MJ News Talk Show. Sampai jumpa di MJ News Talk Show berikutnya.